Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu saat ini dan sebentar lagi. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada The Sun. Kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada Three of Swords. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Seven of Wands. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Seven of Swords. Oke. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Seven of Swords. Nah, di sini melukiskan atau menggambarkan ada energi yang semakin besar yang terpancar dari dalam dirimu. Dan energi ini begitu positif. Begitu mampu kamu transfer kepada orang-orang yang ada di dekatmu. Sehingga mereka begitu nyaman, begitu senang, begitu happy ketika berada di dekatmu. Dan caramu bertutur, tatapan matamu yang benar-benar lugas dan jujur, membuat mereka benar-benar merasakan kenyamanan. Nah, dengan tumbuhnya rasa nyaman dari orang sekitar terhadap dirimu, maka akan semakin besar peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk kamu dapatkan kemudahan, untuk kamu dapatkan support dan dukungan dari orang terhadap dirimu, itu semakin terbuka lebar. Sehingga hal inilah yang dapat kamu manfaatkan dengan sangat baik. Hal inilah yang mampu kamu buat sesuatu hal yang kamu kolaborasikan dengan potensi yang semakin besar, dengan kemauan yang semakin tinggi. Maka terciptalah hasil-hasil yang baik dari apa yang kamu lakukan. Sehingga hal inilah yang benar-benar mampu merubah keadaanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Hubungan, ya, koneksi menjadi semakin harmonis, menjadi semakin hangat. Dan dari situlah kamu mulai miliki hal-hal terbaik, hal-hal hebat yang mungkin selama ini sangat sulit kamu miliki di dalam kehidupanmu. Yaitu kamu mulai bertumbuh, mulai berkembang, kegiatanmu mulai maju, mulai sukses, ditambah rasa percaya, rasa yakin, dan rasa nyaman dari orang-orang terhadap dirimu menjadi semakin tumbuh subur. Maka dari situlah terjadinya, ya, perubahan dari finansial, dari kesejahteraan yang kamu miliki. Dan dengan rezeki yang semakin baik, maka kebahagiaan, rasa nyaman akan kembali mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Makanya kartu ini menggambarkan salah satu rasa puas, rasa lega yang kamu rasakan saat ini, yaitu kamu benar-benar mampu merubah keadaan di dalam kehidupanmu dari setiap detailnya. Yang dulunya mungkin situasinya nggak berpihak, nah saat ini keadaannya menjadi berpihak kepada dirimu.
Orang-orang menjadi semakin nyaman, semakin senang. Nah, ini dikarenakan apa? Mungkin ini dikarenakan perbuatan baikmu selama ini. Karena kamu benar-benar tulus, benar-benar ikhlas ya di dalam berteman, di dalam bersahabat, di dalam membantu orang lain, di dalam mempermudah urusan-urusan orang yang berkaitan dengan dirimu. Inilah yang dikatakan buah dari apa yang kita lakukan selama ini. Dan ini terjadi ke dalam hidupmu. Nah, sampai-sampai ya, seolah kamu gak mampu berkata apapun. Gak bisa ngomong. Lidahmu terasa keluh dan kaku. Karena kamu mulai miliki hal-hal baik. Hal-hal terhebat di dalam kehidupanmu yang selama ini kamu berusaha keras untuk memilikinya, tapi kamu belum mampu memilikinya. Nah, baru-baru ini ataupun sebentar lagi, semua ini mulai menjadi wujud, mulai menjadi nyata, terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Karena dengan begitu, hal hebat akan menanti kita di depan perjalanan kita. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, benar kan? Ini menggambarkan segala kebutuhanmu, segala kebutuhan yang orang-orang yang kamu sayangi, ya seperti keluarga, kerabat, akan benar-benar mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Ya, ini menggambarkan setiap hal ya akan segera mampu kamu penuhi dengan sangat baik di dalam kehidupanmu. Selain itu, kamu akan memiliki finansial yang sangat baik, finansial yang aman, ya. Finansial yang benar-benar terjaga. Karena selain penghasilanmu meningkat, selain kesejahteraan di dalam kehidupanmu menanjak, kamu juga mulai mampu ya, menyisihkan dana-dana darurat untuk keperluan mendadak di masa mendatang. Nah, makanya ini menggambarkan segala sesuatu akan mampu terpenuhi dengan sangat baik di dalam kehidupanmu. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang dulunya sangat sulit kamu miliki. Dan hari ini ataupun sebentar lagi, semuanya akan benar-benar mampu kamu miliki terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Sun. Nah, Sun adalah kesuksesan. Selain kesuksesan, ada optimisme di sini. Ada keberhasilan di sini. Dan tentunya ada rasa percaya diri yang semakin tumbuh subur di dalam dirimu untuk terus melakukan hal yang terbaik pada setiap langkah kegiatanmu. Kenapa kesuksesan dan keberhasilan mulai hinggap ke dalam hidupmu? Karena kamu benar-benar mampu membangun setiap yang kamu lewati dari awal sampai titik ini, itu dengan sangat baik, dengan sangat maksimal. Kamu gak pernah menyerah, gak pernah berkecil hati jika dihadapkan dengan kegagalan, gak pernah mempersulit ataupun menyulitkan orang lain, dan gak pernah menggantungkan impianmu, harapanmu, keinginanmu pada orang lain. Hal inilah yang membuat orang-orang semakin nyaman dekat denganmu. Dengan rasa nyaman yang tumbuh, maka hal-hal yang terbaik bahkan di luar dari pikiran kita itu terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, makanya jalan untuk menuju kesuksesan, untuk menuju keberhasilan itu semakin terbuka lebar untuk dirimu. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kedewasaannya, kedewasaan ataupun kematangan.
Ya, kenapa? Karena kartu ini menggambarkan kamu tidak lagi terburu-buru. Kamu tidak lagi tergesa-gesa. Apa yang kamu inginkan, ya, kamu nggak harus mendapatkannya hari itu juga. Nah, jadi dengan semakin dewasa, semakin matang, kamu tahu nih, semuanya perlu proses. Begitu juga dengan keinginan kita. Jadi apa yang kita inginkan belum tentu akan kita dapatkan hari ini. Walaupun kita berusaha keras dari pagi hingga petang, tetapi hasilnya akan ada di hari-hari mendatang. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, memang ya, setiap perjalanan, setiap kesuksesan, ya, tentu itu melalui proses yang panjang. Ada naik turun di dalam kehidupan, di dalam langkah kegiatan yang kita jalani, ya. Tetapi jika kita mampu menjadikan kegagalan kita, menjadikan kekecewaan kita sebagai sebuah pelajaran yang berharga, maka kesakitan, kekecewaan yang sesedih apapun akan benar-benar mampu kita rubah menjadi hal yang baik, menjadi sebuah kebahagiaan jika kita benar-benar bisa belajar dan berkaca dari apa yang telah pernah kita lewati sebelumnya. Oke, walaupun kartu ini menggambarkan trauma, ada trauma ya di dalam masa lalumu dari apa yang telah kamu lewati. Nah, tetapi dengan trauma tersebut, kamu mampu menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang lebih baik. Boleh keadaan menghancurkan kita, tetapi bagaimana kita bangkit, bagaimana kita menjadikan keadaan yang telah kita lewati ini menjadi sebagai pelajaran yang berharga untuk kedepannya kita tidak lagi salah di dalam melangkah, salah di dalam mengambil keputusan. Nah, inilah yang terpenting. Dengan begitu, kita akan mampu mencari jalan-jalan terbaik agar kita tidak berada di posisi ataupun di situasi yang sama yang tidak kita inginkan seperti yang telah kita lewati di masa lalu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini menggambarkan di mana kamu benar-benar mampu mengalahkan, ya, mengalahkan rasa takutmu, mengalahkan kekecewaanmu, mengalahkan kesedihan yang pernah kamu lewati di masa lalu. Dan kamu bertahan dan menjadi baik-baik saja dan tentunya melangkah menjadi pribadi yang lebih baik dengan situasi dan keadaan yang lebih bisa kamu kendalikan. Oke, nah, tetapi ada beberapa orang ya yang mengalami kekalahan ataupun merasa kalah. Itu karena dia berhenti untuk berjuang, berhenti untuk melangkah. Jadi nggak ada yang namanya kalah, ya. Kalah itu hanya akan benar-benar terjadi kalau kita sudah tidak berbuat apa-apa lagi, kalau kita sudah menyerah dengan keadaan. Tetapi selagi kita melangkah, selagi kita berjuang, selagi kita berusaha, kekalahan ini akan mampu kita rubah menjadi kemenangan besar di masa mendatang dengan jadikan kegagalan, kesalahan, kekecewaan di masa lalu sebagai tameng, sebagai pelajaran yang berharga, dan tentu ke depannya kita nggak akan mengulangi kembali hal tersebut. Oke, kita lanjut ke kartu yang ke-6. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, benar kan? Ini menggambarkan pengendalian diri. Kamu mampu surrender, mampu bertahan, mampu struggle dari berbagai hal sulit yang pernah kamu lewati. Dan dengan begitu, dengan kamu mampu mengendalikan dirimu, dengan kamu mampu mengendalikan pemikiranmu, dengan kamu mampu memandang segala sesuatu yang tidak kamu inginkan dari perspektif yang berbeda, dari cara pandang yang positif,
maka kamu akan terus mampu membangun rasa percayamu, membangun semangatmu, membangun optimismemu untuk terus melangkah maju. Walaupun langkahnya pelan, langkahnya kecil, tetapi dengan kita terus melangkah, maka kita akan sampai pada tujuan-tujuan yang kita inginkan. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku. Dan semoga ya temanku benar-benar akan segera memiliki hal hebat, hal terbaik yang selama ini kamu inginkan, yang selama ini sulit kamu dapatkan, yaitu rasa percaya, rasa yakin orang terhadap diri kita, ataupun peningkatan kemajuan pada kegiatan-kegiatan kita. Dengan itu terjadi, maka terseliplah di situ ada kebahagiaan, ada rasa nyaman yang akan kembali kita mampu persembahkan untuk orang tercinta. Dan semoga hal ini akan menjadi kado terindah untuk dirimu di masa mendatang, dan teruslah menjadi pribadi yang berkembang, yang berkualitas, dan semakin tangguh setiap harinya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.